La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam Jumat yang mulia, di bulan yang mulia juga, bulan Dzulqa'dah, kita dapat kembali bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran lafziyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang sesudahnya, mulai ayat 21 sampai menjelang Isya nanti. Marilah kita awali kajian ini dengan bersama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min huwa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Kita lanjut dengan ayat ke-22. Khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Arti lafdiyahnya, yubashshiruhum rabbuhum. Tuhan mereka memberikan kegembiraan kepada mereka. Birahmatin, dengan rahmat, minhu, daripadanya, waridwanin, dan keridhaan, wajannatin, dan taman-taman atau surga-surga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, na'imun, kenikmatan atau kesenangan, muqimun, yang kekal. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, di dalam taman-taman tadi, abada, selama-lamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun, pahala, azimun, yang besar. Arti secara keseluruhan, Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Ayat 22 selanjutnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ini masih kelanjutan dari ayat yang ke-22 yang menjelaskan tentang keutamaan orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Kemudian mereka akan mendapatkan keberuntungan. Nah, keberuntungannya itu apa? Antara yang disebutkan di sini, Allah gembirakan mereka dengan rahmat,
kasih sayang dari Allah langsung. Yang kedua, Allah berikan keridhaan pada mereka. Yang ketiga, mereka akan ditempatkan di taman-taman yang mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Inilah kegembiraan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat yang ke-23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Arti lafziahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan engkau menjadikan aba'akum, bapak-bapak kalian, termasuk ibu ya, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, dijadikan apa? Auliyaan, pelindung atau teman setia. Inistahabbu, apabila mereka itu lebih menyukai al-kufra, kekufuran, alal iman, dibanding iman. Wa may yatawallahum, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman setia, minkum, di antara kalian, faulaika, maka mereka itu, hum, mereka, al-zalimun, adalah orang-orang yang berbuat zalim. Arti secara keseluruhan ayat 23, hai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi inilah larangan Allah kepada orang yang beriman. Apa? Yaitu menjadikan orang tua, bapak dan ibu, dan juga saudara-saudara. Apa yang dilarang? Dilarang kepada orang beriman menjadikan mereka itu sebagai pelindung. Aulia memang artinya banyak. Teman setia. Kalau teman saja boleh ya. Kemudian pemimpin. Nah, itu Allah larang menjadikan orang tua, menjadikan saudara sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai pelindung, apabila bapak-bapaknya itu dan saudara-saudaranya itu lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Orang yang melakukan demikian itu, yaitu menjadikan bapak-bapaknya dan saudara-saudaranya sebagai pelindung, pemimpin, dan teman setia, itu mendapatkan sebutan oleh Allah, dari Allah, yaitu orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perilaku yang demikian ini, yang menyebabkan kita menjadi orang yang zalim, yaitu menjadikan teman setia, pelindung, pemimpin, orang tua kita dan saudara-saudara kita apabila mereka lebih mencintai
kekufuran daripada keimanan. Selanjutnya ayat ini cukup panjang, ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Arti lafziahnya, qul katakanlah, in kana jika ada, abaukum bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, biasa diartikan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun dan perniagaan, takhshawna yang kalian khawatir, takut, kasadaha kerugiannya, wa masakinu dan tempat tinggal, tardawnaha yang engkau menyenanginya, ahabba ilaikum lebih membuat cinta kepada kalian atau lebih kalian cintai, minallahi daripada Allah, wa rasulihi dan utusannya, wa jihadin fi sabilihi dan berjihad di jalannya. Kalau memang itu terjadi, jawabnya in di atas, ingkana, fatarabbasu maka tunggulah oleh kalian, hatta ya'tiya sehingga mendatangkan Allahu Allah bi amrihi keputusannya, wallahu dan Allah la yahdil qaumal fasiqin tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Arti secara keseluruhan ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Inilah 8 hal yang manusia cenderung mencintainya. Tidak bisa ditolak. Memang itulah fitrah. Bahwasanya manusia dimanapun juga, siapapun juga akan cinta pertama kepada bapaknya, orang tuanya. Yang kedua kepada anak-anaknya. Yang ketiga kepada saudara-saudaranya. Yang keempat
kepada istri-istri atau suami kalau yang perempuan. Yang kelima, keluarga. Yang keenam, harta yang diusahakan. Yang ketujuh, perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya. Yang kedelapan, tempat tinggal yang menyenangkan. Nah, inilah 8 hal yang manusia cenderung untuk mencintainya. Boleh apa tidak? Boleh, ya. Kita mencintai 3 hal tadi. Yang tidak boleh adalah apabila ke-8 hal tadi lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Jadi ke-8 hal tadi boleh kita cintai selama tidak menghalang-halangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada jihad di jalan Allah. Contoh yang mudah begini. Ketika kita sedang bercengkrama dengan anak cucu kita, kemudian ada panggilan azan, maka kita selesaikan. Kita hentikan sementara senda guru cengkrama kita dengan anak cucu untuk mendatangi sholat. Nah, ini berarti lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu kurang lebihnya, ya. Dan contoh-contoh yang lain. Kita sedang berdagang, berjualan. Kemudian ada panggilan azan. Saya memberi contoh yang paling mudah, azan. Tinggalkan itu. Apabila kita ingin mendapatkan keberuntungan. Namun apabila kita tidak meninggalkan itu semuanya, maka Allah mengancam, tunggu saja sampai nanti Allah mendatangkan keputusannya. Artinya akan memberikan kesengsaraan kepada orang yang lebih mencintai 8 hal tadi daripada mencintai Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Nah, orang-orang yang demikian tadi dikelompokkan sebagai orang-orang yang fasik, yang sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai jihad melebihi cinta kita kepada 8 hal tadi. Dengan bahasa lain, cintai 8 hal tadi sepanjang tidak menghalangi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan jihad di jalannya. Demikian ayat yang ke-24 dari surah At-Taubah ini. Selanjutnya Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a falam tughni ankum syai'an wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Yang artinya, laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina, pada tempat-tempat katsiratin yang banyak. Mawatina ini ghairu munsharif, ya,
maka ketika menghadapi huruf jer, dia dibaca jernya dengan fathah, ya, seperti makata, fir'auna dan sebagainya. Jadi bukan fi mawatini tapi mawatina. Kembali kathirotan, kathirotin munsharif, di tempat-tempat yang banyak. Wa yauma Hunain, dan pada hari perang Hunain. Id a'jabatkum, ketika kalian bangga, ketika membanggakan kalian. Apa yang membanggakan kalian? Maksudnya orang-orang Islam. Kasrotukum, banyaknya kalian. Falam tuhni, maka tidak bermanfaat bagi kalian banyaknya pasukan tadi, banyaknya jumlah kalian. Tidak bermanfaat bagi kalian syai'an, sedikit pun. Wadaqat, dan menjadi sempit, alaikum, atas kalian, al-ardu, bumi, bima rahubat, dengan keluasannya, meskipun ia luas. Thumma, kemudian, walaitum, kalian berpaling, mudbirina, ke belakang. Arti secara keseluruhan ayat yang ke-25. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, orang-orang yang beriman, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlah kalian yang besar itu, ketika jumlah kalian yang besar itu membanggakan kalian, tapi jumlah besar itu sama sekali tidak berguna bagi kalian, dan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ikhwan akhwat, dalam berbagai pertempuran, jumlah umat Islam itu selalu lebih sedikit daripada musuh-musuhnya, kecuali perang Hunain. Nah, ini. Saat itu jumlah orang Islam sebanyak 12.000 orang. Sedang orang kafir 4.000 orang. 1:3. Nah, karena umat Islam jumlahnya besar, maka sebagian mereka merasa pasti akan menang, dan mereka membanggakan jumlah yang besar itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka lari tunggang langgang, terdesak oleh jumlah pasukan yang lebih sedikit dari mereka. Itu tadi, muslimin 12.000, kafirin 4.000. Bahkan di antara mereka ada yang berkata begini, sekarang kami tidak terkalahkan karena jumlah yang sedikit, tetapi kami akan menang karena jumlah kami sekarang besar. Nah itu, karena biasanya mereka jumlahnya selalu sedikit. Nah, karena besar tidak mungkin dikalahkan. Yang terjadi ternyata tidak begitu. Mereka menghadapi musuh yang 4.000 tadi, akhirnya tunggang langgang. Bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Nah ini para ikhwan semuanya. Oleh karena itu kita tidak boleh hanya membanggakan jumlah yang besar. Karena jumlah yang besar tidak ada artinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya yang membuat umat Islam itu menang bukan jumlah, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa gentar karena jumlahnya sedikit, dan juga jangan bangga karena jumlahnya banyak. Karena yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
muslimin menang perang bukan karena jumlah, bukan karena kelengkapan senjata dan sebagainya, bukan. Tapi semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi sudah tentu dengan usaha yang maksimal. Ini juga terjadi pada waktu perang Uhud. Kalau perang Uhud memang jumlahnya orang kafir lebih banyak ya. Tapi kalau di perang Hunain ini jumlah orang kafir lebih sedikit. Itu pun akhirnya membuat muslimin tugang langgang. Tetapi Allah kemudian memberikan pertolongan. Ya, apa yang terjadi pada ayat yang ke-26? Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Tsumma anzalallah, kemudian Allah menurunkan sakinatahu, ketentramannya, ala rasulihi, kepada utusannya, wa alal mu'minin, dan atas atau kepada orang-orang beriman, wa anzala, dan dia Allah menurunkan junudan, bala tentara, lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya, wa adzabal ladzina kafaru, dan ia Allah menyiksa orang-orang kafir. Wadzalika, dan itulah jazaul kafirin, balasan orang-orang yang kafir. Arti secara keseluruhan, kemudian Allah menurunkan ketenangan maksud kami kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara yang tidak kalian melihatnya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan orang-orang kafir. Jadi akhirnya Allah menyelamatkan umat Islam yang tadi menyatakan kita tidak akan pernah kalah dengan jumlah pasukan yang dengan melawan jumlah yang sedikit ya. Karena ada kebanggaan yang semacam itulah akhirnya mereka tunggang langgang. Tapi kemudian Allah menolong orang-orang yang beriman. Allah selamatkan orang beriman itu dengan apa? Pertama, dengan Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan. Tampak kesedihan di wajah beliau karena umat Islam lari. Ya, inilah seorang pemimpin ketika melihat bawahannya sedang sengsara, susah, langsung muncul rasa empatinya, simpatinya. Jadi tidak menyalahkan mereka. Itu ya, kasihan mereka, kenapa mereka lari. Itulah sakinah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Di samping itu juga Allah turunkan ketenangan kepada sebagian orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang tadinya lari disadarkan oleh orang yang beriman yang lain yang tetap mereka berada di medan pertempuran. Akhirnya mereka kembali lagi. Yang lari tadi mereka kembali. Hilang rasa ketakutan, rasa kebingungan mereka hilang. Nah itulah ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita menghadapi berbagai macam kondisi yang tidak menyenangkan, ketika pertolongan Allah datang, maka dalam hal yang tidak menyenangkan itu kok kita bisa tenang, itulah tanda kalau itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gamang, tidak gugup, ya itu. Itulah pertolongan Allah. Ini yang kita harapkan, ya ikhwan-ikhwan semuanya. Kemudian yang ketiga, pertolongan Allah datang dengan berwujud bala tentara yang tidak mereka lihat, tapi mereka rasakan. Nah itu. Jadi pada waktu perang Hunain, beda dengan pada waktu perang Badar ya. Itu sebagian sahabat melihat pasukan malaikat itu datang. Tapi pada waktu perang Hunain ini mereka tidak melihat pasukan malaikat, tetapi dirasakan apa yang dirasakan? Ketenangan. Nah, jadi ini. Nah, dengan itu semuanya muslimin akhirnya dapat memenangkan pertempuran Hunain itu. Banyak rampasan yang mereka dapatkan, banyak tawanan yang juga mereka dapatkan. Mereka tawan, banyak musuh yang mereka tawan, tapi kemudian akhirnya mereka dibebaskan karena mereka masuk Islam. Nah itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan itulah bentuk dari Allah menyiksa orang-orang kafir, yaitu dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Demikian balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Nah, mudah-mudahan ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita hanya bangga dengan banyaknya jumlah, karena dalam pelajaran dari perang Hunain ini banyaknya jumlah tidak akan mempengaruhi menang kita atau kalah kita. Tapi faktor utama yang menyebabkan kita menang adalah pertolongan Allah. Baik jumlah banyak maupun jumlah sedikit. Dan penyebab dari kekalahan kita adalah karena kita tidak memperhatikan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berjuang para ikhwan. Allah nanti akan membantu kita semuanya. Asal kita menolong Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh oleh sedikit banyaknya jumlah atau bilangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Karena sekali lagi faktor utama kemenangan adalah di tangan Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari rangkaian ayat ini. Jazakumullahu khairal jazaa atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.